menjadi warga negara yang baik, kita juga perlu yang namanya taat pajak. Gitu. Meskipun banyak kejadian-kejadian yang aneh gitu ya, tapi ya kita sebagai warga negara ya sudah, karena itu kewajiban kita ya, kita harus bayar pajak. Ya whatever it is, yang penting bukan kita gitu. Ya kan? Kita sebagai mahasiswa UT Taiwan gitu ya sampai ada yang, wah Pak, nanti saya cita-citanya bikin laporan satu yang asli, satu yang kecilin pajaknya. Jangan. Resikonya terlalu besar dan ya sama aja dengan ya bisa korupsi, bisa menghindari kewajiban gitu ya, gitu ya. Nah, kalau dalam tax ini kan ada yang namanya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN) ya, ada juga pajak bumi bangunan segala macam gitu ya. Nah ini pajaknya macam-macam. Tapi kalau misalnya yang dikenakan ke pengusaha itu adalah pajak kalau misalnya bangunannya di PBB-nya dihitung. Kalau misalkan ada pajak penghasilannya dihitung. Terus saya mungkin tolong nanti juga dicari ya di entah itu di website atau di mana. Kalau nggak salah ada satu keputusan di Menteri Keuangan yang menyatakan ada beberapa orang yang memang tidak perlu membayar pajak. Gitu. Jadi itu nanti tolong dicari. Menteri Keuangan. Nah, keputusan Menteri Keuangan tentang pengecualian pembayaran pajak. Orang yang tidak membayar pajak. Nah, orang yang seperti apa? Kalau nggak salah dulu itu yang gajinya di bawah sekian, itu penting. Terus apakah orang-orang seperti kita yang berada di luar negeri ini juga harus dibayar pajak? Nah ini juga coba dilihat lagi ya. Kalau misalkan Indonesia menganut ke prinsip nationality atau ke prinsip apa ya istilahnya? Nationality atau kita ke prinsip materialnya. Kalau material tuh berapapun pendapatan yang masuk itu dihitung sebagai pendapatan kita dan dihitung sebagai pajak. Tapi ada juga yang nationality, hanya berada di negara di mana negara itu berada. Kita misalkan di sini di Taiwan berarti ya kita bebas. Nah ini juga saya belum sempat baca. Jadi ini kita PR masing-masing. Nanti kita bisa diskusikan minggu depan ya. Jadi tentang pajak itu. Dan biasanya sangat krusial tapi biasanya untuk usaha-usaha kecil dipermudah. Terus ada biaya impor sekarang yang jadi tinggi. Contoh impor buah-buahan. Sekarang tuh buah-buahan impor itu sulit semua. Daging atau daging agak sedikit aneh daging. Ya, daging apa nih? Sapi. Karena sapi nggak hanya dari Australia gitu. Dari Selandia Baru, dari banyak tempat lah sebetulnya. Cuman ya memang yang bagus itu memang kalau kita ekspor itu nol pajak ekspornya. Jadi UKM yang ekspor ke luar negeri itu diuntungkan. Jadi supaya perekonomian UKM itu naik. Itu bagus juga dari pemerintah. Jadi nggak selamanya jelek juga gitu. Jadi ada baiknya, ada buruknya. Mari kita kurangi yang buruknya. All risks are not equal. Sistematik. Jadi kalau misalkan resikonya ini bervariasi katanya. Jadi sama ada kaitannya dengan untung ruginya lah ya. Tiap-tiap orang untung ruginya tergantung dari cara melaksanakannya. Jadi artinya semua pelaku bisnis yang berada di pasar akan menghadapi resiko systematic risk. Jadi kalau misalkan ada ketidakpastian penerimaan gitu. Yang namanya orang jualan gitu kan, kecuali memang punya langganan tetap. Kalau nggak tetap ya berdasarkan hoki-hoki kita ya, makanya yang subur laku gitu. Jadi nyari berkah gitu. Ya, bukannya apa namanya istilahnya, bukannya
kita kerja keras tapi malah nyari yang begituan juga repot ya. Emang tipikal orang Indonesia seperti itu. Jadi tidak percaya diri, ya, orangnya inferior. Jadi harus kita rubah. Coba Anda lewat kuburan di Indonesia sama di sini, beda nggak rasanya? Beda. Nah, beda. Kalau di sana kan, aduh gila, merinding nih. Nah sini mah jam 2:30, mau lewat mana sendiri, bodoh amat gitu ya. Kenapa? Beda, tetap beda, jalan sendiri. Kalau di sini memang saya lebih takut dirampok orang kalau di sini. Akhir-akhir ini gitu ya. Kalau zaman dulu 2007-an tuh masih aman gitu. Tapi setelah saya lihat TV itu kan 2009 2010 itu kan jadi kurang aman ya. Nah, kalau dulu tuh saya lebih takut, sekarang saya lebih takut sama orang. Kalau dulu kan di Indonesia, nah apa sih, kok merinding lewat sendirian, ya pastilah takut gitu. Tapi kalau di sini nggak bodo amat. Kalau di sini oh iya, ada kasus juga kan dibongkar kuburan di sini, emasnya dibawa kan, jam tangan segala macam. Apa? Oh, kirain ikut ngambil jam tangan yang mati. Nah itu kan masuk berita juga. Oh jangan kamu lagi bongkar teman. Wah kacau. Wah. Di Kausium loh. Serius. Dihilang sekarang. Yang jam tangan itu Rolex jam tangannya. Rolex. Terus apalagi emas permata katanya hilang semua. Apalagi yang berita lagi itu berita kesengajaan sama penjaga. Apa? Yang mana? Yang waktu orang di kompleks itu. Oh. Memang karena saking mungkin di sini kan saking amannya, terus bingung nyari berita apa ya ada ya. Kalau di Indo kan orang mati satu, nggak apa-apa baru satu gitu kan. Iya. Orang 6 meninggal aja kan biasa, atau mungkin hanya sekedar ya berduka cita gitu. Kayaknya nyawa tuh murah ya di Indonesia. Kalau di sini tuh orang sikut dikit aja kan polisi ya polisi gitu ya. Kalau bisa foto terus ada buktinya gitu. Nah iya. Polisi Pak, kendaraan di samping ada kejadian dari dapat laporan di kena surat hilang sekian. Jadi kalau di Indo ya beda Indonesia. Jadi kalau misalkan di Indonesia ya kita paling enggak mencoba untuk belajar ya mentaati peraturan. Jadi kalau yang namanya usaha memang ada juga orang yang menawarkan kemudahan tapi belum tentu mungkin bermanfaat. Ya kita ini aja jalani usaha dengan baik. Nah, sama dengan ini prinsip yang ke-10. Ethical behavior is doing the right things. Jadi melakukan sesuatu dengan tindakan-tindakan yang benar. Jadi etika harus jadi acuan. Jadi baik dan buruk kan acuan ya, etika, norma. Jadi ada yang bilang doing the right things, ada juga do the things right. Jadi melakukan hal-hal yang baik dan melakukan pekerjaan itu dengan baik. Beda kan? Melakukan hal-hal yang baik, melakukan pekerjaan itu dengan baik. Berarti efektif dan efisien. Ini jadi yang hilang di Indonesia. Etika. Tahu sih etika kemana tuh? Jadi harus dicari gitu ya. Nah selanjutnya, macam-macam metode perhitungan nilai waktu uang, compound interest and future value. Apabila kita punya uang, ya, coba lihat contohnya, contoh soal. Apabila kita menabung uang di bank XXX jumlah 1 juta dengan tingkat bunga sebesar 10% per tahun yang dibungakan setiap tahun. Pada akhir tahun pertama jumlah uang kita Rp1.100.000. 1 juta ini prinsipal ataupun pokoknya kita itu 1 juta yang kita miliki.
Terus pada akhir tahun kedua jumlah kita menjadi 1.210.000. Jadi 1.100.000 ditambah 110.000 bunga untuk tahun kedua dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita lihat ini menentukan berarti future, waktu ke depan uang kita itu berapa. Nah, ini biasanya dipakai dalam ilmu orang-orang perbankan. Dalam hal ini I adalah tingkat bunga yang pergunakan. Jadi memang untuk bab 7 dan bab 8 itu kita harus menghafal rumus mau tidak mau. Kalau tidak hafal rumus, hafalkan istilahnya. Future. F itu future. Ini berarti future itu apa? Masa depan yang akan datang. Ini apa? P apa? Ini present. Berarti sekarang. Jadi future value, nilai yang akan datang. Ini jumlah n, ini jumlah waktunya, sama dengan present time sekarang, value nilai sekarang. Satu, kenapa ini ditentukan angka 1? Karena ini variabel satu kesatuan, jadi satu hitungan. Plus I pangkat n, ini waktu. Dalam hal ini I adalah tingkat bunga yang digunakan. Sebetulnya dalam setiap soal selalu ada variabel-variabelnya. Jadi kita tinggal masuk-masukin saja. Oke, lihat contohnya. Rumusnya kan future variable n, ini 10. N, ini 10 dari mana? 10 tahun. 10 tahun. Oke. Berarti present future-nya uang yang kita miliki sekarang berapa? 1 juta. Oh, pinter banget ya. Terus 1 ditambah 5%. ini kan bunga tadi ya. N-nya berapa? 10 tahun. Berarti coba dihitung. Ini dulu dihitung. Ini tutup dulu. Ini dulu. 1 ditambah 5% kali 10. Bener nggak? 1,62. Ya nanti jangan lupa bawa kalkulator. Ujian tuh wajib bawa kalkulator. Tapi kalkulatornya kayak begini. Jangan pakai laptop. Jangan pakai tablet. Tidak diizinkan. Nggak pakai handphone juga. Kalkulator biasa. Biar nggak nulis rumus. Bener? 1,62 1 ditambah 8 tambah 5% saya nggak apa. Oh. Kita baru pertemuan lagi ya. Ujian tanggal berapa? 5 Mei kan? Oh, masih lama. Jadi kita 2 kali pertemuan lagi ya? Atau mau dibikin 1 kali pertemuan lagi? Ini kayaknya masih lama ya, hitung-hitungan ini kita masih butuh 1 kali pertemuan. Salahnya itu jawabannya tuh kan 1 tambah 5 0,05%. Nah, jadinya kan 1,05% kali 10 jadinya 10,5%. 10,5. Maksud Iya. 1 ditambah 1 ditambah 5%. 5% itu kan 0,05. coba. Ini 5% Bapak saya Bapak. Ya, kan saya belum 5 hitung. dibagi 100. Iya. Tuh 0,05 tambah 1. 10. 10,5. Anda menaruh uang di bank sebesar 1 juta dengan bunga 5% per tahun. Berapa banyak tabungan kita setelah 10 tahun? Bentar, sabar. Kan kalau kita ada Bapak itu Iya. bukan kali 10 tapi pangkat 10 kan 10-nya. Mana? Iya, itu rumusnya. Oh iya, pangkat 10. Itu Sorry. rumusnya kok. Ini juga besar sih ya. Bentar. Iya, itu kan pangkat 10. Jadinya kan pangkat 10.
Iya, 1,05 kali pangkat 10. Ini harus diperjelas. Jadi ini pangkat 10. Oke ya. Wah, saya nggak bisa merubahnya nih. Dan nanti di PowerPoint aja. Oke. Jadi intinya setiap soal yang ada pasti ada variabelnya. Contoh ini, wow, ini present, ya. Terus ini juga tahunnya, masukkan di sini, di sini. Terus 5%, berarti di 1 tambah 5%. Di meta, karena ditanya adalah setelah 10 tahun. Setelah 10 tahun. Nah, kalau misalkan dilihat dari tabel future variabel yang dibikin di bawah, ini udah ada. Kalau misalkan ada tahunnya nih 1 tahun ya, ini ada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ini 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Jadi ini hanya supaya kita lebih tahu lah, lebih cepat gitu ya, dalam menghitung. Misalkan kalau ada pertanyaan, 1 tahun 1%, berarti ini 1,010. Jadi ini sudah dihitung 1 plus I-nya sudah dihitung gitu. 1 plus I pangkat N sudah dihitung ya. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat rumus untuk menilai masa depan uang, future variabelnya, future value, bisa juga dituliskan dengan present value, future value, terus tabel compound, tabel compound. Jadi ini sudah ditentukan future value, terus dalam konteks misalnya ketika kita punya uang, contoh misalkan di sini ya, ada kita bisa menaruh uang di bank sebesar 1 juta dengan bunga 5% per tahun. Berapa banyak tabungan kita setelah 5 tahun? Ini sebetulnya pertanyaan hampir sama dengan yang di atas, ya kan? Suara apa? Bedanya apa pertanyaan yang di atas sama yang di bawah? Coba dicermati. Perbedaannya Di apa dia? Di itunya apa? kalau di atas itu kan 1 plus 1 tambah. Mm-mm. Kalau di bawah itu rumus masa depan uang. Jadi intinya ada 2 rumus yang bisa dipergunakan. Rumus yang pertama tadi itu kan sebenarnya sama aja pertanyaannya. Berapa banyak, ya kan? Ini misalnya ini 5 tahun. Terus yang atas 10 tahun. Tapi kan rumusnya dua-duanya bisa dipakai gitu. Jadi ada yang rumus bisa dipakai dengan 5 tahun, coba 5 tahun di tabel coba dilihat. Berapa? 1,26. Sesuai nggak? Ya. Karena ini sudah ditentukan tabelnya. Kalau yang di atas kan kita cari sendiri, dihitung pakai pangkat dan sebagaimana dengan soal pertama. Nah, kita hitung dengan pangkat tahun berapa gitu ya. Tapi kalau ini sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Ini untuk yang huruf bawah karena diketahui. Ya, betul. Kalau misalkan nggak diketahui kan Cari sendiri gitu. Jadi ini untuk mempermudah. Tapi terserah kamu mau menghafal yang mana, mau menghafal atau menghitung. Kalau menghafal, hafalkanlah tabel ini gitu. Tapi kalau menghitung ya hitung sesuai dengan rumus pertama. Yang jelas hafalkan rumus gitu ya. Jadi kalau nggak hafal, pakai gini. Masa depan
Ya maksudnya saya sarankan memang hafal ya. FPM sama dengan PV itu juga garis kurung FP 1 FN, I garis kurung tutup. Nah tapi kan dalam prakteknya kalau pengen gampang, pengen cepet, yang penting masa depan, terus present, nah segala macam dimasukkan dalam konteks perhitungan seperti ini. Jadi ini otomatis kan tandanya berarti ini kan dikali ya. Kurung di sini kali, meskipun tidak ditulis kali gitu ya, tapi kan dikali. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin cepat belajar, ya memang harus banyak latihan soal-soal. Tapi konteks soalnya sih sebetulnya sama aja. Jadi sama saja sih. Paling tanyakan nanti. Berapa tahun? Kalau misalkan SPIF ini diketahui Pak, kita lebih enak tanya ke Pak. Jadi kalau misalkan diketahui ya tanpa atau iya, makanya nanti kalau misalkan kalau kamu mau, tapi kan tetap kalau misalkan tetap nggak diketahui, tapi ada satu pertanyaan misalkan, satu pertanyaan tentu saja kalau misalkan kalau misal ada hafalan, ya, kalau hafalan, contoh misalkan mana sih, ini ya, Tak. Bawah. Nah. Oke. Ya, 1276 itu ya. Kalau misalkan tidak ada, terus juga kita mungkin merasa kurang yakin gitu ya, merasa kurang yakin dengan hasil perhitungan. Kalau misalnya kamu hafal, ya itu lebih baik. Jadi hitungannya seperti ini. Tapi tiap-tiap perhitungan yang ada mungkin ya, mungkin dalam soal yang akan datang saya nggak tahu seperti apa. Yang jelas memang setiap soal itu tipikalnya hampir sama seperti ini. Jadi pertanyaannya nanti sampai tahun berapa duit kita itu jadi berapa gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah, masa depan uang ya. Terus bagaimana kalau misalkan tabungan kita dibungakan setiap tahun, tidak setiap tahun tapi setiap bulan. Tapi kan ada yang ngitung per bulan gitu. Ada juga yang ngitung per tahun, tergantung kontraknya. Jadi namanya deposito, namanya itu juga ada yang per term, saya jarang dengar yang 6 bulan ya. Ada ya? Ada ya? Ada. Saya kok tahunnya yang 1 tahun. Itu bang, deposito. Deposito di bank apa? Oh BCA. BNI nggak ada. BRI. Ya rata-rata sih setahun. Tapi biasanya si jasa ya, itu bulanan masuk ke rekening kita. Ya nggak? Tapi uangnya diambilnya 1 tahun. Tapi nggak tahu kalau BCA bisa 6 bulan bisa langsung diambil. 6 bulan. Cepat banget ya. Oh berarti memang dia tuh ingin mencoba menarik orang sebanyak-banyak mungkin untuk menyimpan uang dalam proses cepat. Tapi karena ya mungkin lagi butuh duit boleh BCA. Nah, ini rumusnya untuk yang per bulan. N ini tetap apa? Tahun. M-nya ini apa? Month. Jadi ini bahasanya semua. Jadi nggak mungkin ini B, karena B berarti bulan. Jadi hitungnya month. Ini month juga. Jadi semuanya dari bahasanya ini future value atau dalam pendekatan tabel. Nah kalau misalnya tadi tabelnya sudah diketahui dan sebagainya, ini rumusnya. Jadi perbedaannya dia ada perhitungan horizontal. Kalau dia ada dibagi dengan M itu ke bawah ya. Tapi sebetulnya ini juga I-nya dibagi ke bawah juga sebetulnya. Cuma karena dia garis miring aja. Sebetulnya artinya I per M sama saja. Tapi karena di
di sini sudah diketahui, jadi nilai-nilai yang sudah diketahui taruh di sini. Terus mari kita lihat contoh soal. Belum ada ya. Bentar. Present value dengan lump sum method. Jadi lump sum method itu keseluruhan. Lump sum itu keseluruhan. Nah, jadi lump sum ini ada orang bilang gajinya lump sum. Gajinya total segitu. Jadi lump sum itu total keseluruhan. Nah, present value sama dengan future value indikasikan dengan tahun dibagi 1 ditambah bunga pangkat tahun yang ditanyakan. Nah, contohnya sekarang coba lihat. Berapa nilai sekarang dari uang sebanyak 500.000 yang akan diterima 10 tahun mendatang dari sekarang jika tingkat diskon kita sebesar 6%. 10 ini apa? Tahun ini juga tahun. Ini bunga ya, tetap I itu ingat. I itu singkatan dari apa bahasa Inggris? Masa income. Bunga. Interest. Ini bunga. Ada yang bilang flower, nggak salah juga. Tapi kembang-kembangnya beda. Kalau ini bunga bank, interest. Jadi memang bahasa Inggris semua. Jadi kalau misalkan ingin menghafal rumus, ini bahasa Inggris. Jadi harus tahu bahasa Inggris. Present yang sekarang, value itu nilai value. Nilai sekarang, nilai masa depan, future. 1 ditambah bunga interest 10. Jadi 1 tambah 6% pangkat 10. Jumlahnya segini 279. Terus jadi kenapa berkurang? Kan duit kita 500.000. Nah 10 tahun kok jadi berkurang 279 nilainya? Ya kan ditanya nilainya. Makanya tadi bilang duit yang saya ada sekarang bisa jadi ke depan itu tidak bernilai. Saya punya duit 100.000 sekarang, 5 tahun yang akan datang mungkin ngapain 100.000? Ya kayak dulu kita beli permen 100 dalam berapa? 10 biji. Sekarang iya kadang-kadang kita habis belanja kembaliannya permen. Nah gimana? Itu harusnya nggak boleh itu. Kembaliannya permen ya nggak boleh. Masa emang mata uang kita diganti permen? Justru itu. Sekarang yang menjadi permasalahan adalah mata uang kita tidak memprovide hal-hal yang kecil. Ya. Permasalahannya apa? Berarti ada yang salah di tata kelola keuangan kita. Masa kembali emangnya terus nanti kita beli ya beras misalnya, terus kita kumpulin permen tuh yang dari supermarket. Betul. Cuman itu nggak benar. Nah nanti kita kumpulin permen itu. Setelah ada segini kita beli beras nih, beli permen. Lalu nggak sih? Nggak masalah. Kalau pasti mereka nggak bakalan terima kan. Nah, berarti nggak boleh. Tapi karena alasan cuma Rp5 ini jadi gantinya permen, nggak bisa. Ya sudah, kalau misalkan Rp5 mungkin kalau di sini enak ya. Kita punya soakai, kan mau nggak mau tetap ada di dalam kartu kita, itu lebih enak. Jadi saya kadang-kadang belanja juga, tapi ya agak repot kalau belanja memang di pasar. Ya mau ngegesek di mana, di mulutnya yang dagang kan nggak mungkin juga. Iya, repot juga kan. Nah, oke, kita lanjut. Nah ini udah diketahui tabelnya. Jadi yakin ini rumus harus ini setiap malam ini harus dikerjakan gitu ya. Dilihat. Jadi tempelin kalau bisa di depan komputer, tempel gitu kan rumus-rumusnya. Dan juga soal-soalnya tentu saja. Jadi jangan ngapalin rumus doang, soalnya nggak dikerjakan. Karena intinya juga di soal. Bisa jadi variasi soalnya itu nanti
variasi di mana